Ya. Nah, nanti mungkin dari teman-teman mohon sharingnya saja jika ada yang memang punya pengalaman tentang Musrasat, silakan untuk share saja, sharing. Kita santai saja, relax saja. Yang punya pengalaman silakan di-sharing acara ini. Jadi nggak usah malu-malu. Ya Pak Jo ya. Ya, siap. Nanti tinggal apa? Suaranya nggak di mute. Kalau mau ngomong tinggal dibuka apa? Mic-nya aja. Oh, siap, siap Pak. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai. Semangat pagi, Mbak Niar dari Sorong. Assalamualaikum, Bu Niar. Gimana suasana di Sorong? Mendung atau panas? Tidak jauh beda dengan Timika pastinya. Oh ya. Lo Sorong sama Timika berapa jauh? Saya nggak pernah ke sana sih Pak Jo, tapi bisa pakai kapal laut, saya juga Oh, pakai. pakai speedboat ya? Enggak, kapal besar Pak Jo. Kapal Itu besar? ya, Oh, Papua itu lautnya ganas loh. oh, Ya, jadi nggak apa, kalau oh sudah harus yang ya apa besar ya? kapal putih, pakai kapal putih Pak Jo. Oh ya 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 ya. Pesawatnya pun di Betul. Sorong itu pesawat Garuda juga, Pak Jo. Laut Besar-besar. apa? Gimana? Laut apa? Laut Irian atau Laut Samudra Hindia? Ya Irian kali ya, Pak Jo. Kali, ya. Ganas. Mm-mm. Memang cuaca di Papua itu tidak bisa diprediksi, Pak Jo. Hmm, Sekarang panas banget, sebentar 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian tuh udah kayak deres hujannya. iya Jadi ya nggak bisa benar. diprediksi oleh badan ya BMKG. Gunungnya aja yang Jaya Wijaya itu ada salju ya. Ya di Grasper kalau nggak salah puncaknya Grasper. Dekat itu ya apa yang buat tambang. Ya memang areanya, Pak Oh Jo. areanya ya, Nah, area jadi area gunung itu ya. iya, jadi yang kerja Freeport ini kan dia terbagi Pak Jo. Jadi dia di area Graspernya sendiri yang di saljunya ya gitu. Ada juga di undergroundnya juga ada. Pokoknya Wah, dibagi-bagi. asik di sana. Oke, sudah jam 9:11. Kita mulai acaranya Bu Ani. Siap, siap. Silakan. Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih Pak Jo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat winner semuanya yang hadir pada acara Product Talk dan testimoni pada hari ini. Jadi teman-teman, perkenalkan dulu saya Anis Susnowati. Saat ini saya berdomisili di Timika, Papua. Nah, kali ini saya akan membawakan materi salah satu produk yang luar biasa ya yang kita punya. Nah, produk ini sebenarnya banyak orang yang salah mengartikan ketika ada orang yang memiliki berat badan yang over, itu saja yang bisa konsumsi ya Pak Jo. Tapi padahal produk ini tidak untuk orang yang memiliki berat badan up saja atau over saja. Jadi nanti kita bahas ya teman-teman. Tema kita pada hari ini adalah sehat dan ideal tanpa diet ketat ya teman-teman. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak Jo saya tidak menampilkan slide. Kita hari ini lebih fokus untuk membicarakan tentang manfaat dari produk ini ya Pak Jo, terus siapa saja yang bisa konsumsi, dan nanti next mungkin kita akan lebih rileks berbicara atau sharing tentang manfaat dari produk ini. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sudah memakai produk ini, nanti bisa sharing, bisa berbagi teman-teman, dan mungkin nanti ada beberapa akan kita tampilkan Pak Jo, beberapa testimoni yang luar biasa. Semoga
dari testimoni-testimoni itu akan jadi bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, siap. Ya. Ya, baik. Jadi sehat dan ideal tanpa diet ketat. Yang dikatakan diet ketat itu kadang-kadang salah persepsinya ya Pak Jo, teman-teman. Ya. Dikatakan diet itu kadang-kadang berpuasa. Jadi puasa itu menahan lapar. Kalau diet itu mengatur sebenarnya. Ya, mengatur itu artinya kalau diet itu kita artikan puasa, berarti kita menyiksa diri, Pak Jo. Ya, banyak yang melakukan diet dengan menyiksa diri, gitu kan? Ingin berambisi punya badan ideal, punya badan ramping misalnya ya, Pak Jo, tapi menyiksa diri dengan mengurangi atau tidak makan sama sekali, hanya makan sekali dan satu hari. Itu artinya puasa. Ya, puasa itu menahan. Sementara diet itu definisinya diet itu sebenarnya bukan menahan, tapi mengatur sebenarnya ya. Mengatur dari segi apa? Dari segi pola makan kita, terutama ya, Pak Jo. Jadi ketika kita misalnya kadar-kadar protein, karbohidrat, atau lemak, semua yang dalam tubuh kita itu harus kita atur sehingga seimbang. Nah, kalau seimbang dalam tubuh kita masuk semuanya itu, maka terbentuklah sesuatu body atau body lineage yang kita inginkan, Pak Jo. Nah, tentunya kalau misalnya nih kita udah mengatur tapi tidak diimbangi dengan yang namanya olah tubuh juga tidak maksimal hasilnya. Nah, artinya kita mau bentuk ideal tubuh yang bagus dengan melakukan diet ketat, itu mengaturnya itu bukan dari porsi makan saja, tapi dengan pola hidup kita juga. Mungkin berolahraga, air putihnya seberapa gitu kan. Kita mungkin senang dengan air putih aja, dengan yang warna-warna gitu kan. Itu juga bisa mengganggu kesehatan kita ketika kita melakukan diet ketat itu. Baik. Jadi teman-teman, tujuan kita diet itu adalah untuk memiliki berat badan ideal, ya teman-teman. Karena berat badan ideal adalah impian semua orang. Ketika kita sudah memiliki berat badan yang ideal, maka kita lebih percaya diri, Pak Jo. Betul tidak? Kalau kita sudah memiliki badan yang bagus nih, kita percaya diri ya, Pak Jo ya. Disukai pasangan. Nah, ini dia nih. Nah, disukai pasangan. Tapi kadang-kadang nih ada orang yang melakukan sesuatu, ya itu entah itu minum suplemen, entah itu olahraganya bagaimana, pokoknya serba ketat, semuanya serba luar biasa, sehingga dia akan mendapatkan tubuh yang bagus, istilahnya seperti itu, tapi tidak berhasil juga. Nah, ini mungkin salah strategi kali ya untuk tubuhnya. Nah, maka itu yang membuat putus asa dan akhirnya pasrah. Akhirnya begini, sudahlah, tidak apa-apa, saya gemuk, yang penting saya punya suami suka, yang penting pasangan saya suka, yang penting istri saya suka, gitu. Nah, ini kita balik lagi bertanya nih, Pak Jo, apakah betulkah pasangan kita suka? Apakah betulkah pasangan kita pede membawa kita kemana-mana, gitu ya, Pak Jo? Ya, artinya sebenarnya banyak cara ya, teman-teman, bagaimana caranya kita membuat pasangan kita ya pede dengan kita, suka dengan kita, gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman, jadi pusat perhatian. Nah, ini kalau kita misalnya jadi pusat perhatian itu, saya rasa setiap manusia ya, setiap orang tuh menginginkan seperti itu. Contoh nih, orang yang memiliki bentuk tubuh yang atletik gitu ya, yang six pack ya. Terus kalau perempuannya semampai gitu kan. Nah, itu semuanya itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, beda nih kita kayak misalnya ya mohon maaf mungkin ada yang kurang bagus lah bentuk tubuhnya atau bagaimana, mungkin kelebihan berat badan atau terlalu kurus gitu ya. Kita nggak pede untuk nimbrung sama suatu komunitas, nggak pede untuk menghadiri acara, nggak pede untuk ngajak pasangan kita jalan gitu ya, teman-teman. Jadi tentunya yang hal-hal itu perlu kita perhatikan. Nah, terus selain itu, Pak Jo, kalau sudah tubuh kita itu ya semampai atau yang kita butuhkan, yang namanya ideal itu, maka kita akan mencari ukuran sesuai dengan kita itu gampang. Betul tidak, Pak Jo? Iya, benar. Kadang-kadang nih, ini bukan masalah kita berbicara tentang berat badan yang over saja, tidak. Yang kurang badan itu susah cari yang namanya sesuatu yang pas dengan kita, Pak Jo. Iya. Udah keliling toko sana sini, mall bolak-balik nggak ada lagi ukurannya. Itu akhirnya apa? Stres ya. Oke, kemudian tidak menghindari pertemuan, dan yang paling penting adalah lebih sehat ketika kita melakukan diet ketat. Nah, ini yang utama, Pak Jo. Banyak orang melakukan diet ketat dengan tujuannya untuk mendapatkan tubuh yang ideal,
tapi yang ada luar cantik, tapi di dalam tidak cantik, Pak Jo. Ini banyak Oh nih. iya, benar. Ya, Iya. ya kita harus berbicara real ya, fakta ya Pak Jo. Karena banyak ya. suplemen di luar sana yang menjanjikan 1 bulan turun ini 15 kilo, 18 kilo. Wah. Nah, pertanyaan tuh ya, karena kalau misalnya kita mau yang betul-betul murni atau yang betul-betul alamiah, ketika kita melakukan diet seketat apapun, itu lebih dari 50 kg itu, kalau turun berat badan kita itu masalah loh Pak Jo. Benar, jadi yang ya. ideal, yang pas itu ketika kita melakukan ideal tubuh, kita mau membuat lemak kita berkurang, mungkin itu minimal 3 kg turun sampai 5 kg. Nah, kalau misalnya di atas 10 sampai 15 kilo, itu dipertanyakan, itu bahannya dari apa ya? Itu dipertanyakan bahannya dari apa? Jangan sampai kita betul-betul turun 15 kg, tapi di dalamnya udah encok tuh lutut-lutut, rum-rum udah mulai kesemutan, ya, udah mulai ini lambung udah mulai udah apa nggak nyaman, rasa perut, udah kayak ini. Dan yang paling parah lagi, sekarang ada suplemen yang bisa mengganggu aktivitas jantung kita. Nah, ini harus kita sedikit protektif ya, teman-teman, dalam mengkonsumsi suatu suplemen yang tujuan kita untuk membuat badan kita bagus, tapi yang ternyata bagus di luar tapi tidak bagus di dalam. Nah, ya, bicara tentang kesehatan, Pak Jo, bahwa ukuran berat badan yang berlebihan bisa mengganggu kesehatan ya. Apalagi berat badan sudah melebihi abnormal atau disebut dengan obesitas. Ya Mbak Indah ya, benar, encok turun ke lutut. Nah, itu dia tuh. Pengalaman kayaknya ya. Iya. Pengalaman nih. Oke, nanti kita berbagi ya, Mbak. Nah, teman-teman, menurut penelitian para ahli kesehatan bahwa obesitas bisa mengakibatkan penyakit berat dalam tubuh kita. Nah, hati-hati ya. Seperti diabetes tipe 2. Jadi potensinya kalau orang sudah memiliki berat badan yang berlebihan, apalagi sudah dikatakan obesitas, maka potensi penyakit yang menyerang tubuh kita adalah diabetes tipe 2. Ya, teman-teman. Diabetes tipe 2 itu sebenarnya itu terjadi karena pola hidup kita yang kurang baik, terutama dari pola makan kita, ya teman-teman. Pola makan kita, terutama gini nih, namanya kita ya, orang Indonesia ya, udah memang tradisi banget ya, teman-teman. Yang harusnya takaran yang terbaik untuk kita masuk yang namanya nutrisi tubuh terbaik dalam tubuh kita, baik itu dari karbohidratnya, baik itu dari proteinnya, ya, dari lemaknya dan sebagainya itu. Harusnya takaran yang ideal masuk dalam tubuh seperti karbohidratnya nih, mungkin setengah piring, ya, itu entah dari nasinya ya, karbohidratnya itu setengah piring. Kemudian dari proteinnya mungkin daging apa begitu kan, itu harus 1/4 piring ya Pak Jo ya. Ya, nah, benar. Dari sayur-sayurannya nih misalnya itu seberapa piring. Nah, kalau sudah kita pahami seperti itu, insya Allah kita sudah bisa membuat tubuh kita sehat dan membuat tubuh kita ideal sebenarnya, ya teman-teman. Tapi kita orang Indonesia ini, aduh, lebih banyak nafsunya Pak Jo. Kenapa tidak? Karena kalau kita melihat sesuatu makanan yang sifatnya menantang, yang membuat kita, enak banget nih, maka yang terjadi nasinya itu 1 piring, dagingnya setengah piring, lalu yang lain-lain itu setengah piring. Nah, jadi jangan salah ketika kita punya kadar gula langsung. Makanya penasaran. Nah, apalagi misalnya kita udah doyan makan, minumnya manis lagi. Ya, syukur-syukur teh manis. Yang ada itu nanti estradiol. Nah, jadi jangan salahkan, ada namanya si diabetes tipe 2 yang muncul dalam tubuh kita. Kayak nggak mungkin, cuma kok tahu deh. Oke, ya. Ya, selanjutnya ya teman-teman. Ya. Mungkin bisa ini dulu ya Pak Jo, biar tidak mengganggu ini suara-suara. Unmute dulu ya, di mute dulu ya. Oke, jadi kita lanjut teman-teman ya. Selain diabetes tipe 2, juga akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang dikatakan metabolic syndrome ya. Nah, metabolic syndrome ini sebenarnya tidak memiliki gejala teman-teman, tapi ditandai dengan ciri-cirinya adalah lingkaran pinggangnya itu agak besar ya, agak besar nih lingkaran pinggangnya. Ini metabolic syndrome. Ya, salah satunya potensinya ketika kita tidak bisa lagi memperbaiki bagaimana bentuk tubuh yang ideal, atau kita punya bentuk tubuh yang over yang dikatakan obesitas ya. Nah, ini metabolic syndrome ini sebenarnya dia tidak memiliki gejala, tapi dengan ciri-cirinya itu
kita punya pinggang ini lingkarannya besar. Lingkarannya sudah lewat dari ibaratnya udah kayak semacam perut sama pinggang itu udah rata banget, rata saja gitu kan. Begitu Pak Jo, itu harus hati-hati, itu menandai. Samping itu juga selain memiliki lingkaran pinggang juga mencakup gejalanya itu seperti apa ya, tekanan darah tinggi naik ya, tekanan gula darah naik ya, seperti itu Pak Jo, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Nah, itu salah satunya ciri-ciri adalah metabolic syndrome ya Pak Jo. Iya. Nah, kemudian selain itu adalah akan terjadi yang namanya artritis ya. Artritis ini adalah radang sendi yang menyebabkan nyeri dalam tubuh kita ya, dan badan kaku gitu kan. Semakin tambah usia kita semakin kayak kaku nih gitu kan. Kayak bergerak itu susah banget ya. Kayak mau ngapain itu kan sudah persendian kita udah kaku rasanya. Itu kan bertambah usianya kita, maka peradangan sendi itu akan mulai kita rasakan ya teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya kita mengatur bagaimana caranya kita memiliki tubuh yang ideal. Nah, selain itu Pak Jo menyebabkan juga yang namanya penyakit kita bilang itu penyakit yang mengakibatkan berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau stroke ya. Nah, jadi teman-teman ya, bahaya banget ya kalau misalnya kita tidak memperhatikan bentuk tubuh kita tidak ideal. Dan saya pun sebenarnya mantan tubuh memiliki tubuh yang overweight ya Pak Jo. Orang bilang dulu ini tubuh saya 1 langkah 5 kali goyang. Nah, bayangin tuh Pak Jo, 1 langkah 5 kali goyang. Saking gedenya pantat kali ya Pak Jo ya. Perutnya udah besar, pantat itu saking ininya. Saya tingginya 150 nih. 155 ya, pokoknya 153 lah kurang lebih begitu. Tapi berat badan saya sudah kelewatan tuh, makanya seperti teman-teman itu atau keluarga itu manggil saya, ada yang bilang tebel, ada yang bilang bulat, pokoknya nggak ada yang benar. Ya karena memang sesuai bentuk tubuh saya kan bulat, udah kecil bulat lagi kayak ini gitu. Udah nggak nyaman mungkin lihat mata gitu. Akhirnya saya disebut seperti itu ya. Nah ini kan Bu Neri tadi itu kan Bu Neri ini saya punya saudara ya, adik ya Pak Jo. Jadi beliau tahu dulu saya itu dipanggil Debo gitu kan, dipanggil kayak bulat gitu apa semuanya itu seperti itu. Dan saya salah satu yang melakukan diet salah. Yang saya salah mengartikan bahwa diet itu saya melakukan diet itu seperti puasa. Dan akhirnya terjadi, mungkin teman-teman tahu bagaimana riwayat penyakit saya asam lambung yang sudah muntah darah itu karena akibat saya melakukan diet yang salah gitu kan, diet salah, ketat banget salah, dan saya mengartikan diet itu adalah puasa. Dan akhirnya terjadi saya punya lambung yang sangat akut. Baik teman-teman. Nah, teman-teman, survei di Indonesia ternyata wanita lebih banyak mengalami obesitas dibandingkan dengan pria. Nah, hati-hati nih kalau perempuan ya, ternyata kita melihat bulat-bulatnya bentuk tubuh itu ternyata lebih cenderung ke perempuan, ternyata ya, ke wanita. Jadi ciri-ciri obesitas itu ukuran pinggang, perut, pipi, paha, lengan, itu semuanya itu udah lebih dari batas abnormal ya Pak Jo. Jadi hati-hati. Nah, teman-teman mengukur nih, pipi jangan sampai kelebarannya keluar ya. Lengan kita jangan sampai udah kayak lengan sama nih betis itu ada bedanya ya, paham nggak bedanya gitu ya, kan? gede. Nah, itu hati-hati tuh. Nah, pinggang sama perut tapi juga bisa bedain ya. Kalau lurus aja itu lurus besar ya, belum lurus kecil gitu ya. Nah, yang paling nggak nyaman itu ya perut ya, perut. Kayak ibarat kalau kita pakai baju itu seperti lepet. Tahu lepet nggak sih Pak Jo, teman-teman? Lepet. Kue lepet. Oh diikat iya. Diikat ya, benjol sini, benjol sana gitu. Itu nggak nyaman banget tuh dilihat ya. Oke. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ya untuk membentuk tubuh ideal. Namun teman-teman tidak usah khawatir ya jika pada saat ini teman-teman memiliki berat badan berlebihan. Karena Vogler sudah menciptakan produk yang luar biasa, yang memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh yang kurang ideal. Yaitu, kita lihat produknya luar biasa. Ini ya teman-teman, produk kita yang sangat luar biasa, namanya Nutrastar. Dengan varian rasa coklat dan vanila. Jadi saya teman-teman kadang-kadang suka coklat, suka vanila, semuanya sama ya, semuanya sama. Tapi kadang-kadang ada yang orang asumsinya kalau coklat nanti asam lambung kumat, katanya begitu. Saya nggak cocok coklat, nanti dia cenderung nanti bikin asam lambung kumat gitu kan.
Sebenarnya saya pribadi sih enggak sih teman-teman ya, mau coklat mau vanila sama aja. Karena apa teman-teman? Jadi Nutrasat ini kan setiap satu takarnya itu memiliki kandungan transfer factor ya, transfer factor Pak Jo. Jadi aman sih sebenarnya, dia aman banget untuk lambung. Nah, ada beberapa testimoni juga yang mengkonsumsi Nutrasat. Saya punya beberapa orang yang terapi dengan PITF ini. Saya juga kasih transfer factor dan alhamdulillah aman saja. Jadi nggak ngaruh ya teman-teman. Untuk orang diabetes dia aman ya? Ya, aman banget Pak Jo. Oke. Berarti kan kadar manisnya udah pas. Betul Pak Jo. Penelitian. Ya, betul banget. Jadi kalau misalnya nih ada yang memang memiliki penyakit diabetes akut, itu insya Allah aman-aman. Nggak ngaruh banget gitu ya, nggak ngaruh ketika nanti saya takut itu susu, nanti gulaku nanti nggak terkontrol atau gulaku tambah naik, nggak, aman banget ya mengkonsumsi. Dan suami saya Pak Nurhan kan diabetes keturunan ya, diabetes tipe 1, dan saat ini beliau konsumsi Nutrasat untuk membuat badan beliau ideal. Jadi rutin terus konsumsi Nutrasat ini. Alhamdulillah beliau punya takaran gula normal saja Pak. Gitu. Bahkan setiap hari saya bikinkan, saya mix dengan pisang, kurma gitu ya. Saya mix dengan itu, enak banget ya. Kemudian Pak Jo, manfaat utama Nutrasat ini adalah menjaga berat badan ya. Ya itu yang utama ya teman-teman, menjaga berat badan ya, tentunya dengan berat badan yang ideal ya. Nah tadi itu kita tidak membicarakan dengan berat badan yang over saja, tapi yang berat badan kurang juga harus kita perhatikan. Nah ini Nutrasat ini teman-teman tidak diproduksikan untuk orang yang berat badannya berlebihan teman-teman. Nah yang kurang berat badan juga bisa konsumsi. Misalnya nih, kalau misalnya ada orang yang mau berat badannya ideal, yang tadinya kurus banget ya, kurus sekali. Nah, saya mau gemuk katanya gitu. Bukan gemuk yang gimana ya? Maksudnya saya mau berisi aja lah gitu kan, jangan kurus-kurus amat. Nah, ternyata Nutrasat ini bisa jadi pendamping loh, teman-teman. Bukan pengganti ya. Kalau misalnya ada orang yang memiliki berat badannya ideal, yang tadinya kurang berat badannya dan ditingkatkan menjadi ideal, maka Nutrasat ini akan bisa menjadi pendamping, teman-teman ya. Bukan pengganti ya. Jadi jangan salah diartikan. Kalau misalnya kita mau berat badan kita naik supaya ideal, maka Nutrasat ini akan menjadi pendamping. Maksudnya begini teman-teman, ketika kita sudah sarapan, nah sarapan itu tambah lagi dengan minum 1 sendok makan Nutrasat, atau terserah, mau 2, mau 3, terserah, selera aja, semampunya aja, semampu duitnya Pak Jo, semampu duit, gitu kan? Ya benar. Kita makan kan habis, duit lagi kan gitu, ya semampunya aja. Nah, jadi Pak Jo ini testimoni ya, testimoni di Timika, ada yang memang kurang berat badan, kurus banget gitu kan. Bu Ani, bagaimana caranya nih Bu Ani, kalau saya mau berat badan saya naik, ya udah konsumsi Nutrasat Bu. Nah, Nutrasat itu Nutrasat itu Ibu pakai pendamping. Ketika Ibu selesai sarapan, usahakan nanti Ibu juga buat lagi 1 gelas kan, atau 1 terserah kemampuannya Ibu. Lalu Ibu minum aja, dampingi nasi itu dengan Nutrasat. Nah, jadi seolah kita pakai minum lagi tuh. Nah, artinya apa Pak Jo? Kita sudah mengkonsumsi atau makan 2 piring takarannya. Tadi kan udah murni tuh dari 1 juta. Nah, satu takar lagi ini, 1 takar Nutrasat itu sama artinya kita makan 1 piring, 1 piring nasi gitu ya Pak Jo. Nah, kita secara tidak langsung udah makan 2 piring jadinya gitu Pak Jo. Nah, gimana kalau misalnya nanti kalau saya makan siang, boleh nggak Bu Ani saya minum lagi Nutrasat ini untuk mendampingi lagi makan siang saya kayak sebagai minuman aja gitu kan? Boleh banget Pak Jo, ya boleh banget gitu kan? Benar. Nah ini kita mau bagaimana nih? Boleh saja aja, sama aja, boleh pokoknya tidak ada takaran ya teman-teman ketika kita mau konsumsi Nutrasat ini sebagai pendamping atau untuk meningkatkan berat badan kita supaya ideal. Mungkin ada di antara kita memiliki berat badan yang sangat kurang, gitu ya. Karena kita kalau misalnya berat badan kita terlalu kurang, tidak sesuai dengan ukuran berat badan kita, maka yang ada kita gampang sakit teman-teman ya. Makanya kita butuh yang namanya ukuran berat badan yang sesuai ya, yang ideal maksudnya. Baik. Selain itu teman-teman, selain untuk yang kurang berat badan juga bisa bagaimana caranya menurunkan berat badan ketika kita memiliki berat badan yang berlebihan. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah tadi itu kalau kurang badan ini menjadi pendamping.
Tapi kalau misalnya kita berat badannya berlebihan, maka Nutrasat ini akan menjadi pengganti, teman-teman, bukan pendamping. Maksudnya Meal begini, teman-teman. replacement. Iya, misalnya begini, kalau misalnya pagi kita udah sarapan, Pak Jo. Nah, kalau udah sarapan pagi, misalnya nih pagi kita mau sarapan pakai Nutrasat nih, Pak Jo misalnya. Jadi kalau sudah sarapan dengan Nutrasat, nggak usah lagi makan pakai nasi atau sarapan biasa ya teman-teman. Karena ini sudah takarannya masuk ke dalam tubuh kita 1 piring nasi, teman-teman. Ya, jadi kalau udah kita sarapan pakai Nutrasat ini, teman-teman, jadi jangan lagi kita tambah dengan makan nasi atau makan berat ya. Entah itu alasannya ringan aja nih roti, ya. Ringan aja nih ini enggak. Kalau sudah sarapan pakai Nutrasat udah selesai. Karena nutrisi yang terkandung di dalam Nutrasat ini udah mengcover semua yang kita butuhkan. Jadi nggak usah takut. Saya nggak ada ini, Nutrasat ini kan nggak ada kandungan dagingnya, semua sudah tercover. Udah nggak usah bingung, nggak usah stres. Yang penting kalau udah yakin aja Nutrasat ini akan memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh kita pada waktu kita sarapan itu, Pak Jo. Insya Allah. Karena kalau misalnya gini, Pak Jo, kadang-kadang gini. Kalau kita mau bandingkan ya, Pak Jo ya, sarapan contoh nih, kalau saya lagi mau jadwal senam nih, jadwal senam pagi. Nah, habis jadwal senam pagi itu biasanya saya diminta presentasi langsung ya, Pak Jo. Itu kan berarti saya butuh namanya tenaga ya, energi gitu ya, Pak Jo. Nah, kadang-kadang saya saking udah ditentukan jadwal senam saya, jadi nggak sempat untuk buat sarapan, Pak Jo. Nggak sempat saya sarapan nasi. Jadi saya cukup dengan sarapan. Lebih mudah, ya, benar. Saya cukup dengan Nutrasat, saya ambil 1 scoop, saya bikin biasa aja lah. Nggak, mungkin kadang-kadang kalau buru-buru itu pakai air, udah saya kocok-kocok aja minum gitu kan. Masya Allah, Pak Jo, saya kadang-kadang senam kurang lebih ya 1 jam ya, kurang lebih lah 1 jam, presentasi 1 jam. Lagi sangat jawab. Nah, kurang lebih 3 jam sampai 4 jam itu semua udah kayak energi keluar aja ya. Nggak ada istilah loyo nggak ada, Pak Jo. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Kalau misalnya nih saya sarapan nih, mohon maaf ya teman-teman, saya sarapan berat pada waktu pagi ya, sarapan pagi. Nah, ketika saya melakukan aktivitas itu kayak berat banget badan saya, kayak nggak ada ringan-ringannya ya. Terus saya kalau pagi presentasi itu energi saya ketika mengkonsumsi Nutrasat dengan saya mengkonsumsi makan dengan memang biasa kita makan nasi atau berat itu beda power saya menyampaikan atau berbicara tentang sesuatu itu beda gitu kan. Makanya the best banget ya Pak Jo, the best banget untuk masalah energi juga ya. Iya. Teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk yang berat badannya over, ketika mau tubuhnya ideal, jadi konsumsi ini itu harus pengganti. Kalau udah sarapan dengan ini, jangan konsumsi lagi. Nah, Bu Ani bagaimana kok saya masih lapar gitu? Pasti ya, biasanya pagi Nutrasat, terus nanti sekitar jam 9, jam 10 mulai lapar. Nah, yang benar kan harusnya buah dipotong-potong gitu. Bukan malah lapar nyemil keriping. Iya, betul Pak Jo, betul. Nah, jadi teman-teman kan kita biar diet kita itu berhasil. Pertama kalau misalnya nih ada pertanyaan, aduh saya kalau udah 1 jam lewat atau 2 jam lewat tuh lapar banget nih Bu Ani, gimana caranya nih gitu kan? Boleh seperti sarannya Pak Jo tadi itu kan kita makan buah ya, buah segar ya, makan buah segar. Yang penting itu air putih ya, jangan lupa ya, air putihnya itu yang banyak ya, minum air putih gitu ya. Kalau kita udah menegup namanya air putih, nafsu makan itu kurang loh teman-teman. Nafsu kita itu ya keinginan kita makan ini, coba minum air putih. Lalu nafsu kita itu udah dikurangi itu ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang kita mau mulai itu yang kita mau makan atau apa itu sebenarnya itu nafsu aja yang duluan, Pak Jo. Nah, kalau kita sudah hapus nafsu itu, kurangi nafsu itu dengan air putih, itu semuanya akan bisa diatasi dengan baik. Jadi teman-teman, saran saya kalau udah sarapan dengan Nutrasat, terus tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba lapar, ambil air putih, minum 1 gelas, 2 gelas, terserah. Habis itu, seperti Pak Jo bilang tadi, buah segar, makan, kalau enggak, misalnya pakai sereal aja. Boleh, ya. Iya, benar. Itu membantu sekali. Nah, aduh Bu Ani, 1 jam kemudian, saya lapar lagi, gitu kan. Makan lagi tuh buah, minum lagi, gitu kan. Sabar, gitu kan. Nah, kalau misalnya, aduh saya nggak kuat Bu Ani, terserah deh, gitu kan. Ya, angkat tangan gitu Pak Jo. Iya, benar. Ya, jadi teman-teman selain untuk menjaga berat badan, juga manfaat Nutrasat ini adalah manfaat lainnya ya, untuk imun menjadi sehat tentunya,
terus kedua energi atau bertenaga. Seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya, ini testimoni saya pribadi ya. Selain untuk membuat berat badan kita ideal, energinya ya, moodnya juga ada di situ, pokoknya tercover semua. Bagus banget kalau kita mau rutinkan Nutrasat ini untuk sebagai makanan sehat, tambahan makanan sehat kita. Baik, komposisi Nutrasat itu apa saja sih? Jadi komposisi Nutrasat itu terbuat dari serat kedelai. Nah, ini teman-teman, ternyata serat kedelai itu menghasilkan protein yang sempurna dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain. Makanya kita ini bersyukur bahwa produk kita ini ya teman-teman terbuat dari serat kedelai. Ya sekali lagi di mana manfaatnya serat kedelai itu adalah membantu melancarkan pencernaan dan mengatur kadar kolesterol dan kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, jelas teman-teman. Jadi yang kolesterol, yang kadar gulanya tidak seimbang, justru ini bagus dikonsumsi teman-teman ya. Jadi jangan takut, mentang-mentang namanya kita familiarnya susu Nutra, padahal ini sebenarnya makanan cair ya gitu ya. Ya seperti itu teman. Jadi aman. Nah, protein kedelai selain kedelai adalah terbuat dari protein kedelai dan whey protein ya teman-teman. Nah, whey protein ini yang terdapat dalam sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya adalah membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, ini yang dikatakan massa otot ya, Pak Jo. Untuk whey protein itu sangat penting banget untuk massa otot kita. Ya, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya, teman-teman, ternyata setiap sendok makan Nutrasat itu mengandung 22 nutrisi penting. Di antaranya adalah mengandung 50 mg transfer factor. Nah, ini dia nih teman-teman nih, ternyata satu sendok makan Nutrasat itu mengandung 50 mg PFA. Nah, kalau yang ada nih ada yang PFA. Ini kan taunya PFA nih Pak Jo. Ya, transfer factor itu PFA yang murni itu tuh. Ya, satu takarnya itu mengandung 50 mg yaitu transfer factor-nya. Nah, 18 protein kedelai dan whey protein, 12 jenis vitamin. Nah, ini 12 jenis vitamin ini lagi. Kita menyinggung masalah vitamin ya, Pak Jo. Masa pandemi ini kita itu selalu di demo-demokan ya Pak Jo ya, ayo vitamin, ayo konsumsi vitamin, terutama vitamin D ya, Pak Jo ya. Nah, ini sekarang kita harus tahu kenapa orang yang diisolasi ketika menghadapi virus COVID ini keadaannya akan terburuk, makanya maksud saya keadaannya akan tambah parah ketika diberikan terlalu over yang namanya vitamin-vitamin ya. Nah, karena vitamin-vitamin ini sendiri sebenarnya kan dia harus pas ukurannya, pas takarannya ada dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya berlebihan dalam tubuh kita, maka dia akan menyebabkan malah keadaan kita tambah memburuk sebenarnya Pak Jo. Nah, kita bersyukur di dalam produk kita Nutrasat ini ya teman-teman, ini salah satu testimoni kayaknya banyak ya Pak Jo ya, testimoni yang ada pasien COVID itu justru dipakai dengan Nutrasat untuk membantu masalah makannya ya, untuk membantu masalah nutrisi makannya. Jadi beberapa pasien COVID itu dikasih Nutrasat teman-teman ya untuk menunjang penyembuhannya si pasien ini. Nah, jadi saya sarankan teman-teman nanti kalau misalnya ada tetangga atau bahkan keluarga ya, kalau misalnya lagi dalam keadaan drop karena virus COVID ini, jadi jangan segan-segan, jangan takut-takut, kasih aja dengan ini karena ini semua ini mengandung 12 jenis vitamin yang sangat lengkap di dalam kandungan nutrisi atau Nutrasat ini ya teman-teman. Nah, terus mengandung 6 jenis mineral dan 245 kalori. Aduh, luar biasa. Lengkap banget ya Pak Jo kandungan Nutrasat ini. Ya, kesimpulannya teman-teman, satu produk dengan nutrisi yang lengkap untuk sel tubuh kita. Nah, ini yang kita mau ya. Suplemen yang seperti ini yang kita mau Pak Jo. Bagaimana caranya kita membutuhkan tubuh ideal yang cantik luar dan tentunya juga cantik di dalam. Itu yang poin. Nah, jangan sampai kita asal dengar aja, itu ada suplemen 1 bulan tuh bisa 18 kilo loh turunnya ya loh gitu. Nah, karena tergiur seperti itu akhirnya mencoba dan akhirnya yang korban Anda. Ya, artinya Anda akan lebih membuka lagi wawasan tentang bagaimana caranya membentuk tubuh ideal yang baik ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya siapa saja yang bisa mengkonsumsi Nutrasat? Yang bisa mengkonsumsi adalah orang-orang yang memiliki berat badan yang berlebih ya, atau berat badan yang kurang boleh. Terus dan yang obesitas tentunya.
Terus orang yang memiliki berat badan kurang ya tadi ya, atau kurang ideal atau kurus ya, orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji ya. Terus orang-orang yang menginginkan makanan bernutrisi lengkap dan mudah dikonsumsi ya. Mungkin ini mungkin kalau untuk kita bilang yang kategori orang-orang yang menginginkan makanan bernutrisi lengkap dan mudah dikonsumsi itu mungkin orang tua ya Pak Jo. Iya, benar. Nah, mohon maaf nih Nggak kalau kita ribet. berusia Pak Jo, mohon maaf nih kan gigi kurang ngunyah ya. Nah, Iya, sementara benar. makanan-makanan yang kita mau serap ini artinya nutrisi tubuh yang kita mau dapatkan itu kan dari buah. Kadang-kadang kan buah yang bagus nutrisinya seperti apel. Ya apel keras Pak Jo. Ya kan? Benar. Nah, kan makanya gigi kurang gitu kan. Iya. Masa kita mau makan ini aja papaya sama pisang aja gitu kan. Nah, kita kan tentunya mau tuh buah-buah yang juga sifatnya keras tapi nutrisi kandungannya baik banget untuk tubuh kita kan gitu Pak Jo. Nah, pokoknya ada kayak daging kan baik juga dari tubuh kita. Nah, yang udah gigit gimana tuh? Misalnya kan Pak Jo gitu. Nah, makanya Nutrasat ini sangat penting, sangat bagus ya bagi orang-orang yang memang menginginkan makanan bernutrisi lengkap dan mudah dikonsumsi ya. Terutama untuk pasien-pasien. Contoh nih Pak Jo, saya pernah tanganin dulu pasien yang baru selesai operasi usus buntu. Oh, recovery ya? Iya betul. Jadi dokter menyarankan dalam 1 minggu itu nggak boleh masuk makanan. Jadi yang boleh itu cairan infus atau air minum, gitu kan? Oh iya. Karena memang masa selesai operasi itu kan artinya harus steril juga. Benar, ya. Iya. Jangan lagi terkontaminasi dengan makanan-makanan ya. Tapi begini Pak Jo, oke lah, mungkin baik untuk usus, tapi tidak baik untuk lambung kali ya. Karena dalam 1 minggu itu lambung kita tidak mencerna. Yang boleh masuk itu air saja. Mungkin usus baik, tapi kita sembuh ususnya, tapi muncul penyakit baru yang namanya ada infeksi lambung, gitu kan? Lambung kita sudah tidak aman, gitu kan? Nah itu saat itu saya kasih Nutrasat ini, Pak Jo. Jadi saat itu, selesai operasi itu saya masuk, saya lihat keadaannya, Ibu kenapa lemas sekali? Ya karena saya sudah 1 minggu ini enggak konsumsi apa-apa Bu, cuman cairan infus saja sama air yang boleh masuk kata dokter. Aduh, Ibu bagaimana mau sembuh? Ya dokter memprediksi saya 1 bulanan bisa kondisi saya lemah seperti ini karena keadaan. Aduh, kalau gitu begini aja Bu, kalau Ibu yakin, Ibu saya kasih Nutrasat untuk makanan Ibu ya, gitu kan. Ibu makan aja seperti makan 3 kali sehari, terserah pokoknya mau makan berapa aja. Terus saya nanti untuk energi Bapak, Ibu, saya kasihkan Riopida Burst dalam gitu, karena memang di rumah sakit kan nggak ada kulkas tuh disediakan kadang-kadang. Jadi saya kasih Riopida Burst, terus TFA sama TFP saya kasih juga Pak Jo. Oh iya. Saking amannya kita punya produk-produk ini Pak Jo, terutama Nutrasat ini, dia makan seperti makanan nasi ya. Masya Allah Pak Jo, yang diprediksi dokter, dia harus diinap 1 bulan lebih supaya memulihkan dia punya tenaga. Ya setelah saya kasih itu kalau nggak salah itu 1 minggu lebih dia pulang Pak Jo. Oh. 1 minggu lebih setelah pokoknya kurang lebih 1 minggu saya kasihkan dia produk yang saya sebutkan tadi itu. Dalam 1 minggu dia sudah pulang gitu. Dan sampai sekarang khususnya tidak bermasalah meskipun kita kasih dengan barang ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu, misalnya kita menemukan pasien seperti itu, jangan ragu, jangan takut. Aduh takut nih dokter udah menyarankan, kita kadang-kadang kan berdasarkan apa yang dikatakan sarankan dokter ya. Kadang-kadang kita takut nih untuk bertindak. Tapi percaya teman-teman, yang ada ini yang memang kita lakukan di sini Pak Jo, testimoni ini real banget ya. Jadi saya kasih aja, udah makan aja gitu kan, aman kok. Gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dia punya usus itu nggak pernah radang lagi, dia bebas saja gitu. Wah puji Tuhan ya, benar. Teman-teman tentang testimoni masalah. Untuk asam urat juga enggak apa-apa ya, minum Nutrasat. Sangat baik Pak Jo. Iya. Nanti kita mungkin sharing tentang testimoni ya Pak Jo, masalah asam urat ya. Oke. Terus selanjutnya teman-teman bilang sarapan sehat untuk anak-anak. Nah, ternyata juga luar biasa boleh dikonsumsi. Ya, teman-teman. Ayo, kalau kita berpikir teman-teman, suplemen-suplemen yang sifatnya untuk mengatur tubuh kita bagus itu boleh nggak kita kasih anak-anak? Berbahaya, ya.
Nah, ini Iya, sementara kita benar. punya supplement ini ya boleh banget ya konsumsi Iya. untuk anak-anak ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kadang-kadang nih saya pribadi juga anak-anakku kurang suka, Pak Jo. Kurang suka Nutrasat kalau saya kasih sarapan pakai ini. Tapi saya strategikan dengan begini, saya bikinkan mereka itu ya ketemu dengan apa yang disuka buah. Mungkin dia suka naga, mungkin dia suka apa pepaya, gitu kan, buah naga atau buah pepaya. Jadi apa yang dia Iya. suka itu saya buatkan Pak Jo. Nah, Oh, kadang-kadang iya, iya. anak-anak kita suka puding nih, gitu kan? Suka puding, makan puding, gitu kan? Daripada beli di luar kan nggak sehat ya, Pak Jo ya. Iya, Mendingan benar. kita Di-mix buatkan ya. anak-anak kita bikin puding dengan Nutrasat, ya bolehlah dicampur dengan susu, boleh dicampur dengan apa saja ya. Iya, Aman benar. banget, enak banget ya. Teman-teman, Iya. saya rasa anak-anak akan lebih suka gitu kan konsumsi dan sehat cemilannya. Ketiga, kalau misalnya nih, kan kita kadang-kadang nih apa ya nggak bisa lagi bagaimana caranya anak-anak ini jangan terlalu suka sama es krim, Iya. Pak Jo. Ya, kadang-kadang anak-anak itu nangisnya es krim gitu kan. Nah, kita Iya. tahu kalau terlalu banyak juga anak-anak konsumsi kan bisa mengakibatkan radang ya, Iya. Pak Jo. Apalagi anak yang memang punya riwayat amandel, itu bahaya banget ya Pak Jo, es krim ini Iya. karena memang kita tahu zat pengawetnya, zat pewarna yang udah memang ada kumpul di situ tuh yang membuat anak-anak ini tidak sehat nantinya gitu kan. Nah, Iya. teman-teman, ternyata Nusrat ini kalau kita bikin es krim juga enak banget loh. Ya. Nusrat ini enak banget ya. Benar, Nah, iya. jadi solusi untuk kita yang kalau anak-anak ya supaya anak-anak kita suka makanan sehat gitu ya. Iya, benar. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Nutrasat ini memiliki 4 fungsi. Pertama, memenuhi nutrisi tubuh. Yang tadi saya Iya. jelaskan teman-teman ya, kandungannya di dalam Nutrasat ini sangat lengkap. Apa yang dibutuhkan tubuh kita, menurut saya apapun itu sudah ada di dalam Nutrasat ini. Artinya Iya. teman-teman kalau kita berpikir lagi, aduh tubuhku harus begini nutrisinya. Enggak, di sini udah lengkap banget ya. Di dalam nutrisinya udah lengkap banget ya. Terus kedua, bertenaga ya, bersemangat, berenergi, itu semuanya ada di situ. Kemudian membuat berat badan kita ideal ya, nggak kurus, nggak gemuk, ideal aja gitu kan, enak aja dilihat gitu Pak Jo ya. Nah, terus yang terakhir adalah tubuh menjadi sehat. Yang utama tuh Pak Jo ya, tubuh menjadi sehat itu artinya yang tadi kita jelaskan, tidak lihat cantik aja di luar, tapi memang cantik juga di dalam. Seperti itu. Benar. Oke, jadi teman-teman, itu mungkin penjelasan tentang Nutrasat, Pak Jo. Mungkin kita masuk ke sesi apa namanya? Ini dulu ya Pak Jo, mungkin testimoni ya sebelum tanya jawab. Ya, oke, siap. Oke, siap. Saya kembalikan. Tadi ada yang bertanya kalau Nutrasat dimasak kan kena air mendidih, kandungan TF-nya bisa rusak ya atau gimana? Betul Pak Jo. Nah, contoh nih tadi saya ada jelasin ini boleh kita buat puding ya. Namanya puding dimasak ya Pak Jo ya. Iya. Puding dimasak. Jadi gini, kalau misalnya kita bikin puding mungkin Ibu bikin dari susu atau ada mungkin campuran dari gel ya gitu. Jadi kita masak susu sama gelnya dulu. Masak dulu sampai mendidih ya. Habis itu turunkan. Yang namanya gel kan begitu turunkan dari kompor kan nggak mungkin langsung dia beku kan nggak. Malah kita harus masukkan dulu ke kulkas baru beku kan. Nah, tunggu udah kayak apa namanya ya, sangat-sangat kuku kan. Intinya jangan sampai dia terlalu panas banget, baru kita masukkan 1 sendok sup, aduk terus sampai aduk terus gitu ya, baru kita masukkan ke kulkas gitu. Oke, ya. Tidak dimasak Pak Jo, gitu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Sama juga dengan es krim, namanya es krim kan tetap dimasak juga kan Pak Jo. Iya, nah, jadi bahan-bahannya dimasak dulu. Nah, nanti setelah itu tunggu dia hangat-hangat kuku, jangan sampai terlalu dingin, jangan sampai terlalu panas. Masukkan 1 scoop, kita putar sampai betul-betul dia larut, baru kita masukkan ke kulkas. Nah, Nutrasat ini kita bikin air yang biasa aja kayak punya air mineral aja, dia bisa larut kok teman-teman, bisa larut kok, ya. Nggak mesti banget begitu enggak. Memang betul Pak Jo, kalau kita konsumsi dalam keadaan dia sudah tercampur dengan air panas, maka nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam saat ini akan berkurang, teman-teman. Jadi Oke, pertanyaannya bagus banget ya Pak Jo ya, mengingatkan saya. Ya, terima kasih Pak Jo. Oke, siap. Tadi ada yang bertanya di kolom chat. Oke. Untuk testimoninya
berhubung saya yang berhubungan dengan apa? Nutrasat dan Pro-TF, saya yang pertama ya. Saya akan share apa? Jadi basic saya memang apa? Sejak kecil kelas 6 SD itu mama papa saya memang apa? Memasukkan saya ke klub renang. Jadi saya apa? Renang dan renang prestasi. Jadi nah itu gambarnya. Jadi dari kelas 6 SD sampai kuliah saya itu terus renang. Kalau latihan ya apa? Setiap hari ya, setiap hari Senin sampai Selasa renang pagi tapi terus Rebunya lari, Kamis, Jumat, Sabtu renang. Nah itu terus jadi apa? Karena renang prestasi ya bentuk tubuh saya jadi bagus begitu. Nah ini waktu mahasiswa, udah lulus malahan. Saya latihan renang, udah merit malahan. Jadi sebelum pandemi tapi. Nah, itu membuat tubuh saya apa? Maksudnya perut juga bagus, tapi menjelang merit kan udah kendor. Jadi latihannya udah enggak seperti apa? Waktu masih muda dulu. Akhirnya 2017 itu ya apa? Perutnya udah jadi lemak. Nah, ini April 2017 itu perutnya udah ya itu nutup, ototnya enggak kelihatan. Nah, saya ambil program waktu itu memang minum apa? T4 Life tiap malam, terus Nutrastat sama Pro-TF. Nah, saya kalau Nutrastat memang untuk menurunkan berat badan ya, karena makanannya istilahnya kita ganti pola makan. Jadi kalau pertama mesti ditimbang kebutuhan kalori kita itu berapa sehari. Misalnya 1.800 ya. Kalau Nutrasat ini kan sekali makan 260. Jadi kalau pagi sama malam Nutrastat, tapi siangnya boleh makan biasa. Biasa pun ya jangan berlebih, maksudnya cukup supaya 1.800-nya ini nutup. Kalau lebih misalnya kebutuhannya 1.800 tapi kita makannya 2.000 ya sisanya ini numpuk jadi lemak. Itu yang buat kita kalau enggak sadar, enggak ngukur makanan kita, pagi misalnya soto, daging, siang nasi campur, terus malamnya nasi goreng. Nah itu saat 3.000-an, belum nyemil-nyemil bisa 3.000-an, kebutuhan kita 1.800 ya sisanya itu jadi lemak. Dan itu bertahun-tahun. Jadi waktu pertama bongkar pun saya kalau pagi minum Nutrastat jam 9.10 memang lapar. Itu karena belum kebentuk namanya kebiasaan kita. Jadi perut belum nerima. Jadi ya wajar kita nambah buah. Karena buah itu satu-satunya yang bikin apa? Ya benar programnya. Nanti siang makan biasa, terus sore juga mau makan snack bisa, roti roti yang kecil atau buah juga bisa. Malamnya makan Nutrasat. Nah itu nek udah seminggu udah biasa, pagi minum Nutrasat ini udah kenyang. Nanti jam 10 ya tetap buah enggak apa-apa, jam 12 kadang enggak buah pun udah bisa karena perut kita udah biasa. Nah setelah Nutrasatnya oke, saya latihan renangnya itu seminggu 3 kali. Sebelum renang minum Pro-TF itu jam 5 pagi sampai jam 6. Latihan, akhirnya habis latihan ya enggak minum lagi, pokoknya seminggu 3 kali minum ini. Jadi dalam 1,5 bulan udah mulai kebentuk itu ototnya di perut. Nah, itu 2017.
Saya habis 2017 waktu itu terus bisnisnya di konvensional juga mulai sibuk, terus punya anaknya udah mulai gede ngantar sekolah pagi, akhirnya ya enggak bisa olahraga. Dan perut ini ya makan saya juga terbatas tapi enggak dibantu ProTF sama Nutrastat. Jadi biasa ya sering ngeteh T4 Life malam. Sampai sekarang itu perut bagian bawah memang berlemak, tapi otot bagian atas ini masih ada. Nah, itu hebatnya ProTF. Jadi jangka panjang pun 2017 sampai sekarang 2021, ya saya kalau ngempes ke perut, otot yang atas tuh masih kebentuk. Nah, itu sebenarnya otot ini ada segitiganya ya, segitiga kita tuh otot, lemak, sama tulang. Jadi ini tiga ini berhubungan. Kalau otot kita kurang, lemak kita makin banyak, ya akhirnya enggak imbang. Kita pasti sakit. Tapi kalau otot, lemak, dan tulangnya misalnya ototnya kurang, terus lemaknya banyak, otomatis tulangnya juga bermasalah. Nah, segitiga ini yang harus kita jaga. Nah, ini kalau saya renang, oh, videonya enggak bisa. Sebentar. Nah, ini kalau latihan, kakinya ngempet gabus, latihan tangan. Nah, sekian dari saya. Itu testimoninya saya. Berikutnya, teman kita Mbak Berlianta akan memberikan testimoninya. Silahkan. Terima kasih Pak Jo. Semangat pagi buat kita semua winners. Perkenalkan nama saya. Iya Bu Yani. Perkenalkan nama saya Bu Berlianta dari Medan. Di sini saya mungkin di awal testimoni tentang COVID dulu ya. Jadi ada kebetulan teman satu gereja nih yang pada bulan Mei yang lalu dia alami COVID selama 10 hari isolasi mandiri di rumah. Waktu itu masih hanya konsumsi obat dari dokter dan juga mungkin vitamin-vitamin yang lain. Nah, pada hari ke-10 baru alami drop, di mana saturasi oksigennya sudah di bawah 90 dan alami sesak. Nah, keluarga membawakan Bapak ini ke rumah sakit terdekat di sini untuk dilakukan perawatan dan langsung dimasukkan di ruangan ICU. Menurut keterangan istri Bapak ini bahwa sudah paru-parunya Bapak ini sudah di grade 6 dan sebenarnya sudah diminta untuk kepada pihak keluarga agar banyak berdoa semoga ada perubahan yang lebih baik kepada Bapak tersebut. Nah, di saat keesokan harinya barulah saya tahu bahwa kondisi Bapak itu sudah kritis karena minta dukungan doa di dalam grup. Di situ saya langsung memberanikan diri untuk memperkenalkan transfer faktor. Pada saat saya kenalkan, kebetulan istrinya Bapak ini kan orang medis. Dia waktu itu masih bertanya ini apa gitu kan. Awalnya saya memperkenalkan juga selama 10 hari isolasi mandiri itu apa yang sudah diberikan kepada Bapak, saya bilang gitu. Nah, Ibu itu bilang ya sudah banyak lah Dak, termasuklah DF plus. Termasuklah vitamin-vitamin yang lain selain daripada dokter. Terus saya bilang, apa sudah pernah dikonsumsi Bapak transfer faktor? Apa itu Dak? Gitu dibilang kan. Nah, setelah saya jelaskan transfer faktor itu adalah molekul pendidik sistem imun
yang bisa berfungsi untuk merangsang dan juga menyeimbangkan, serta yang paling terutamanya itu yang mendidiknya. Karena di saat seperti ini, kondisi Bapak ini memerlukan sistem imunnya harus cerdas untuk mengenali virus-virus tadi. Nah, mendengar penjelasan saya, Ibu itu langsung mencoba nih, ya udah biar saya konsumsi dulu lah, saya berikan kepada Bapak. Karena waktu itu memang kondisi Bapak itu sudah untuk diajak komunikasi aja kan agak sulit nih, karena kondisi dia posisinya di ruangan ICU. Dan pada saat ditelepon saya mau ngantar ini, bapaknya pertama nolak, nggak usah kau bawa-bawa lagi, nggak usah dibawa-bawa lagi sama saya obat, saya sakit gitulah kan. Nah si ibu tadi pun bingung, tapi saya bilang, "Dak, minta hikmat lah dari Tuhan, biar Tuhan yang ngajarin apa yang terbaik untuk Eda lakukan." Ya singkat cerita, Tuhan gerakkan hati Eda itu, dan untuk memberikan TF-nya kepada Bapak itu, mulailah dikonsumsi Senin sore dikonsumsi, Selasa paginya nelpon nih si Edanya, ngasih tahu perkembangan si Bapak itu. Dak, puji Tuhan, suami saya sudah, si Bapak sudah tadi barusan telepon. Biasanya kan kalau nelpon hanya 1 menit 2 menit aja sudah rasanya sesak gitu. Nah pada saat di hari Selasa paginya itu mereka sudah bisa ngobrol agak lebih lama, bahkan sama anak-anak juga. Tadi si Bapak nelpon nih sama anak-anak gitu kan. Ya puji Tuhan, ada tetap kita bawa dalam doa, saya bilang. Terus hari ke hari, hanya 4 hari dia di ICU, hari kelimanya sudah keluar dari ruangan ICU, dan pada saat keluar dari ruangan ICU, sewaktu pas sebelum keluar dari ruangan ICU, Ibu Eda itu juga bilang bahwa pada saat pemeriksaan Bapak itu alami pembengkakan jantung. Jadi sebenarnya mungkin COVID ini banyak sih efeknya, bisa ke paru-paru, bisa juga ke jantung, dan juga ke masalah kesehatan yang lain. Nah, pada saat Eda itu cerita pembengkakan jantung, saya tetap yakinkan, tetap aja rutin dikonsumsi, mudah-mudahan TF membantu untuk pemulihan Bapak itu. Nah, di hari Sabtunya saya tanya lagi kondisi Bapak itu, ya puji Tuhan dia sudah di ruangan pemulihan, sudah di ruang rawat inap biasa, nggak di ruangan ICU lagi. Dan di hari Minggunya, hari Seninnya dilakukan pemeriksaan ulang lagi, yaitu untuk kondisi paru-paru dan juga pembengkakan jantungnya. Hasilnya di hari Selasa, puji Tuhan sangat luar biasa. Paru-parunya sudah kembali baik, dan pembengkakan jantungnya juga sudah kembali normal. Nah, yang diberikan kepada Bapak itu yaitu TF3 sama TF+. TF3-nya saya sarankan waktu itu 3 kali 5 kapsul, TF plus-nya 3 kali 3 kapsul. Nah, puji Tuhan, dan Bapak itu hari Rabunya sudah bisa pulang ke rumah karena hasil PCR-nya juga sudah negatif. Sampai sekarang Bapak itu dan seluruh keluarga mereka mengkonsumsi TF dengan rutin. Nah, untuk Nutrastat sendiri, saya nih punya pengalaman lah ya, kalau untuk sharing pada kita pagi hari ini. Saya seperti Bu Ani, karena saya juga pagi-pagi nih untuk rutin ke kantor, kadang kan untuk makan konsumsi sarapan berat itu justru membuat saya memang jadi kurang energik lah kalau menurut saya selama ini. Kalau saya sarapan nasi sekarang, pasti bawaannya jadi agak kurang bertenaga lah, jadi malah lemas, mungkin pengaruh gulanya juga ya. Jadi lemas. Jadi kalau saya itu selalu memang pagi-paginya minum konsumsi Nutrastat aja, kadang saya campur dengan pisang atau buah yang lain. Nah, itu sampai siang saya udah seperti biasa nih makan nasi biasa dengan lauk-lauknya. Nah, malam memang saya belum pernah coba nih dengan Nutrastat juga. Nanti saya coba deh, pagi Nutrastat, malamnya Nutrastat, untuk bisa untuk lebih ideal lagi bentuk tubuhnya. Kalau untuk sekarang saya memang masih merasakan manfaatnya untuk ke nutrisinya, bahwa
nutrisinya itu memang mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi kita selalu bertenaga. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Bu Oke, Andi. terima kasih Bu Terima kasih, Berli. Bu Berlianta. Luar biasa ya, Berikutnya sharing dari yang testimoni Bapak Rizka, silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Pak Rizka. Maaf, yang belum kenal ya. Saya ini suami dari Bu Iwa ya. Oke, hari ini saya mau mencoba untuk memberikan testimoni berkenaan dengan COVID juga ya. Jadi pada saat kira-kira bulan lalu ya, di saat terjadi ledakan COVID itu, ya kami mendapat musibah juga. Nah kebetulan saya masih kerja, jadi tidak ada work from home ya, jadi tetap kerja di kantor. Dan di sini kebetulan juga banyak ekspat dan juga kita bekerja seperti biasa di pabrik. Ya jadi prokes tetap jalan ya, kita tetap menggunakan masker dan sebagainya. Tetapi yang namanya musibah tidak bisa dihindari juga ya. Walaupun selama setahun COVID ini, terus terang saya sendiri sudah menjalani tracing ya, kurang lebih sampai 8 kali. Ya, sampai 8 kali tracing dan alhamdulillah 8 kali itu hasilnya selalu negatif gitu ya. Karena kami sekeluarga rutin konsumsi transfer factor ya. Namun sayang di tracing yang ke-9 ya, bukan sebenarnya yang ke-9 ini bukan tracing, jadi terpapar. Jadi pulang kerja itu badan nggak enak, lalu saya minta izin nggak masuk siang, lalu besokannya langsung antigen dan reaktif hasilnya, lalu siang langsung habis itu langsung PCR dan hasilnya positif. Lalu sekeluarga Bu Iwa juga dan anak-anak di tracing juga. Dan hasilnya Bu Iwa dan anak saya yang laki-laki juga positif. Akhirnya kami harus dikarantina di mes perusahaan ya. Ya alhamdulillah memang semua PCR semua itu masih disubsidi perusahaan, jadi kami juga tidak perlu membayar ya. Jadi oke. Nah jadi selama apa yang saya rasakan selama COVID itu ya semua gejala sudah saya rasakan, termasuk tidak bisa merasa ya. Nah, tapi itu kami rasakan hanya 2-3 hari saja. Dalam arti demam itu saya rasakan hanya 1 malam saja. Di malam pertama ketika sebelum saya PCR itu demam ya. Batuk hanya sedikit, bersin-bersin ada juga, badan nyeri-nyeri itu hanya kurang lebih 2-3 hari saja. Ya, dan itu terus terang pada saat saya mulai terasa sebelum PCR itu saya minum dosisnya itu agak ekstrim memang ya. Jadi setiap 1 jam itu saya minum 10 kapsul TF plus dan 10 kapsul TFA ya. Itu setiap 2 jam kurang lebih ya. Antara 1 jam 2 jam itu saya minum terus ya. Saya benar-benar ekstrim. Jadi demamnya tuh hanya nggak sampai 1 malam lah gitu. Nyeri badan juga hanya 2 hari. Tapi karena sudah positif ya kami harus dikarantina di mes perusahaan selama kurang lebih 14 hari. Ya, nah selama di karantina itu pun sebenarnya kami bertiga sudah mulai recovery dan sudah mulai sudah mulai merasa sehat gitu. Tapi karena mengikuti aturan ya kami harus tetap stay di mes untuk di karantina. Saya sendiri juga mempunyai comorbid ya, comorbidnya itu saya darah tinggi ya, bahkan pada saat diperiksa harian itu rata-rata tuh antara 160 sampai 170 per 110 itu tekanan darah saya. Saya juga konsumsi CP ya, tapi terus terang walaupun darah tinggi saya seperti itu, keluhan-keluhan lainnya yang nggak ada gitu, alhamdulillah gitu. Nah singkat cerita, saya juga pada saat karantina ini saya juga dibantu juga dengan konsumsi ini ya, Proti-F ya, setiap pagi ya. Setiap pagi itu saya minum Proti-F, lalu makan, terus terang makan itu 3 hari pertama itu tidak ada rasa ya, jadi apapun saya makan ya, karena makan disediakan oleh perusahaan,
Jadi selama di sana tuh saya pagi minum Nutrasat, minum Protief, sarapan juga, ya makan seperti biasa ya, istirahat, olahraga, itu aja. Dan minum TF-nya itu yang agak sedikit ekstrim memang saya. Ya, selama di sana saja kita mungkin habis bertiga itu habis kurang lebih 10 botol TFA, 5 botol TFA, 5 botol TF plus selama kurang lebih 14 hari di karantina gitu. Ya jadi, tetapi yang kami rasakan hanya yang sakit itu benar-benar sakit itu hanya 3 hari lah. Yang benar-benar kami rasakan merasa sakit, badan tidak enak, menelan susah, tidak mati rasa dan sebagainya. Jadi itulah yang kami rasakan gitu. Jadi TF Plus ini memang sangat-sangat membantu sekali dalam meningkatkan sistem imun. Memang namanya musibah tidak bisa dihindari ya, walaupun kita juga rutin. Virus ini sangat jahat sekali ya, sangat jahat sekali, mudah sekali menular. Tetapi juga tingkat fatality-nya juga tidak terlalu tinggi menurut saya, karena asalkan kita mengikuti anjuran yaitu istirahat total, konsumsi makan yang banyak, dan juga konsumsi suplemen, khususnya suplemen for life, Protief, TFA, TF plus, ya seperti itu. Jadi bagi kita yang sudah pernah kena ya, kita baiknya anjurkan juga ke teman-teman kita yang mungkin belum kena gitu, agar konsumsi TF lah gitu. Ya kalau sudah kena, minumlah yang banyak ya di 3 hari pertama gitu. Di 3 hari pertama hajar yang banyak. Nanti setelah sudah mulai recovery, boleh kita kurangi dosisnya. Jadi ya seperti saya lah. 2 hari pertama itu 10 kapsul TF plus tiap 1 jam, 2 jam. Gitu. Jadi sangat membantu sekali TFA, pola TF ini ya dalam recovery COVID ya. Saya rasa itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan semua rekan-rekan terhindar dari COVID-19 ini ya, karena itu nggak enak sama sekali ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizka, wah mantap ya. TF ini kerjanya cepat. Ya, Jadi, betul sekali Pak Jo, cepat sekali kerjanya. Ya, efektif. Oke, selanjutnya dari Bu Kartini. Silakan Bu Kartini. Iya, terima kasih Pak Jo, Bu Ani. Selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Saya, kalau dari saya testimoni itu banyak sekali. Tapi sesuai dengan judulnya Bu Ani, itu Nutrastat, saya punya testimoni itu ke bapak saya. Bapak saya usia 71 tahun kemarin di tahun 2018 itu didiagnosa dokter kena TB paru. Itu usia 71 tahun kena TB paru. Memang bapak saya perokok aktif. Nah, kena TB paru di 2018 itu memang sangat membuat dia kayak gimana ya, orang tua kalau sudah umur 71 tahun ya. Nah, jadi yang kami lakukan itu bawa berobat, tetap rutin ke dokter, karena kan dia butuh obat yang dia makan juga dari dokter kan. Nah, selain itu, selama itu kan dia karena sudah tua, otomatis tubuhnya tidak akan cepat merespon obat yang masuk kan. Nah, jadi di situ saya ambil TF formula, TF plus untuk ditambahkan ke obat yang bapak saya, untuk pendamping obat yang bapak saya minum. Nah, saya di situ juga pada saat itu bapak saya itu mengalami yang tidak mau, kan orang tua sudah 71 tahun itu makan itu kan agak sulit ya. Nah, jadi di situ bapak saya tambahkan Nutrastat. Jadi setiap pagi itu kami kan kalau boleh cerita, kami itu cuma 2 orang bersaudara. Nah, otomatis bapak saya di rumah sana butuh orang untuk harus melayani dirinya sendiri kan. Nah, jadi untungnya Nutrastat itu bukan sesuatu
bahan yang harus khusus men-shake-nya. Dia bisa men-shake sendiri. Jadi saya kasih alat, ya kan ada botol shake-nya itu. Nah, saya kasih botol shake-nya itu setiap pagi saya ajarkan Bapak minumnya itu. Nah, dia buat sendiri, dia shake sendiri, dia minum. Puji Tuhan, Bapak saya dalam waktu 6 bulan rutin itu TF Plus, TF Formula, ditambahkan Nutrastat, dan saya selingi. Misalnya habis 1 kaleng Nutrastat, saya ganti dengan Proti-F. Karena memang kebetulan turun sekali berat badan Bapak saya. Umur 71 tahun, berat badan di bawah 40 kilo. Nah, 6 bulan itu saya kasih seperti itu. Jadi habis Nutrastat, jadi kita nggak ada patokan minumnya harus pagi nggak. Kapan Bapak lapar, karena dia kan nggak mau makan. Kapan dia lapar, kalau dia nggak bisa makan, itu aja dikonsumsi Pak gitu. Jadi Bapak konsumsi itu. Jadi kita nggak ada hitung memang 1 kaleng itu untuk berapa hari ya. Tapi yang pasti itu saya buat. Habis Nutrastat ganti Proti-F. Habis Nutrastat ganti Proti-F. Diselang-seling. Tambah dengan TF Formula, TF Plus. Puji Tuhan 6 bulan dokter nyatakan virus di paru-paru itu tidak ada lagi dan semua bersih. Puji Tuhan. Dan berat badannya pun naik. Itu dia. Memang berat badan Bapak saya tidak pernah di atas dari 55. Tapi itu sudah sangat luar biasa waktu itu bagi kami. Karena Bapak bisa lebih sehat dan dia paru-parunya jauh lebih sehat lagi. Itu kalau testimoni tentang Nutrastat gitu, Ibu. Iya. Bagus berarti Bapak malah sehat ya. Iya. Karena perpaduan Nutrastat, Proti-F, TF3, TF Plus ya. TF Plus, iya. Itu yang kami kasih terus. Jadi memang benar karena dia nggak susah kan Nutrastat itu Iya, benar. Orang tua bisa kan sambil dia duduk, sambil dia gini-gini kan aja, ibaratnya sambil dia kayak olahraga, di-shake-nya aja gini, udah dia tinggal minum. Dan itu nggak susah kan, harus dengan air panas, enggak, air dingin aja udah dia udah tenang. Malah lebih enak rasanya, di lambungnya juga nyaman. Gitu. Itu dia yang dirasakan Bapak, di lambungnya nyaman. Dia rasa makan itu nggak ada. Kalau makan dia kan, kalau kita suruh makan dia udah mikir. Iya, kalau benar. disuruh makan dia pasti mikir. Nah, itulah cara saya. Saya kasih Proti-F, saya kasih Nutrastat, tapi diselang-seling. Berarti gitu. Proti-F buat Bapak enggak masalah ya? Nggak ada masalah. Harus berolahraga apa? Iya. Tapi memang buat recovery otot-ototnya dan ya berarti. Iya, Pak. Benar, itu yang saya lihat langsung ya, yang Bapak saya langsung gitu. Oke, terima kasih Bu Kartini. Iya, sama-sama Pak Johan. Mungkin Bu Ani mau nambahin? Iya Pak Jo, sedikit sebenarnya sih pengalaman mirip banget sama Bu Kartini ya. Jadi Bu Kartini, saya juga punya dulu 2017 tuh bapak saya stroke. Nah karena penyakit stroke ini dan akhirnya kemana-mana tuh gitu kan, karena memang yang bisa masuk itu kayak obat saja kan. Nah akhirnya lama-lama stroke-nya masih ada, tapi yang ada masalah di empedunya lengket kata dokter. Nah ketika itu empedu bapak saya lengket dan akhirnya air pun nggak bisa masuk, Pak Jo, bayangkan. Air nggak bisa masuk, apalagi bisa nelen nasi, nggak bisa sama sekali. Air pun itu akan keluar gitu ketika air masuk, karena dokter sudah bilang empedunya udah lengket gitu. Dan akhirnya saat itu saya memang hanya ini rasa kaki. Kalau nggak salah sih kurang lebih 3 bulan ya Pak Jo. Terapi bapak itu. Terapi bapak itu makannya itu, ya ini kan kalau kita bikin seperti air ya, seperti air aja. Nah, kalau saya lihat sih awal 1 minggu, 2 minggu itu memang TF yang saya kasih baik itu TFA, TF Plus, Biopida, CV, vitamin, bahkan yang ini itu produk yang saya kasih pada waktu saya terapi bapak. Itu dalam proses 1 minggu, 2 minggu itu semua seolah-olah kayak keluar aja, Pak Jo. Biopida masuk keluar biopidanya. Nutrastat masuk keluar Nutrastatnya, gitu kan produknya. 1 minggu, 2 minggu, dan tidak ada namanya obat-obatan atau yang lain, bahkan makanan yang kita bilang mau nasi, mau bubur itu nggak bisa.
air putih pun tidak bisa gitu kan. Jadi Iya. ketika saya kasih beberapa produk ini termasuk Nutrasat ini keluar, tapi luar biasanya Pak Jo dia udah bekerja ya, Oh, meskipun iya, dia ibaratnya ya begitu masuk nggak langsung keluar gitu Pak Jo. Seolah-olah kayak berproses dulu Pak Jo, kan? Iya, Berproses benar. dulu ketika masuk dan tubuh beliau berproses dulu, terus entah berapa detik kemudian langsung keluar isi perut itu, tapi luar biasanya itu udah bekerja ternyata di dalam tubuhnya. Gitu. Iya, Nah, benar. saat itu saya ingat waktu itu bulan puasa Pak Jo. Bulan puasa ya kita ini makan enak Pak Jo, makan enak namanya terus buka Iya, puasa gitu kan. Tapi Bapak ya saat itu ngelihat kita itu kepingin gitu kan duduk dengan kita. Nah, ada sentuh nasi itu langsung muntah di depan kita gitu kan Pak Jo. Tapi nggak masalah, itu memang pelajaran buat kami anak-anaknya itu untuk bisa memperhatikan dan tidak menyayangkan istilahnya, aduh ini mahal produk ini, aduh Iya, ini benar. mahal gitu kan. Nah Iya. sampai sekarang orang tua saya rutinkan dengan Nutrastat gitu kan. Lebih Karena enak memang ya. pada Benar. usia tua seperti usia senja lah, nggak bisa lagi maksimal tubuhnya mengambil nutrisi-nutrisi lengkap dari makanan-makanan yang dia cerna gitu kan. Iya. Makanya ini makanan yang betul-betul sudah tercover semuanya di sini. Jadi yang dibutuhkan tubuh baik itu orang tua, orang muda, bahkan anak kecil ya Pak, itu aman banget dikonsumsi. Dan luar biasanya Bapak saya sekarang alhamdulillah 3 bulan proses terapi itu Pak Jo, sekarang udah mulai ngerokok. Stroke-nya sekarang ngerokok. Jadi sekarang rokok lagi gitu kan. Karena bagaimanapun orang tua itu kalau udah ngerokok sehat katanya. Gitu. Iya, benar. Iya, aduh, ya alhamdulillah lah Pak Jo, itu sedikit prestasi Iya, ya. benar. Mbak Ani mau nanya dong, boleh dong? Ya, Mbak Ani. silakan. Mbak Ani, ini ada nih teman ya, mitra juga, yang sama nih nggak bisa makan, maaf ya, nggak buka video, nggak pakai kerudung. Iya. Itu nggak bisa makan, jadi setiap kali makan tuh keluar, jadi sampai lemas akhirnya gitu. Nah saya bilang pakai Nutrasat, tetap keluar katanya. Saya bilang gimana sih, juga bingung ya kalau itu Nutra makan terus gimana, nggak bisa makan tapi tetap dikasih terus sama dia gitu. Nah saya mau tanya, tadi kan dikasih TF3, TF+, CV, vitamin gitu ya, dicampur, diaduk jadi satu sama Nutranya atau bagaimana? Iya, jadi saat itu kan kalau untuk masalah TF-nya ya, keluar dari Nutrasat ya, kan kita punya Riovida itu cair ya, Bu Winarni. Ini Bu Winarni ya kan? Iya. Iya. Jadi ya, jadi kan Riovida yang kita punya kan cair tuh. Jadi saya campur aja satu tuh. Di Riovidanya. Di Riovida itu mau TF-nya, mau TFA-nya, mau Riovida, mau mau CV-nya itu buka hasil. Satu. Nah, yang namanya minum itu kan Riovida kadang-kadang 3 sloki itu sekali minum, kayak setengah gelas. Jadi gelas. Nah, jadi rasa-rasa yang apa ya, pahit hilang semua. Kayak rasa-rasa apa ya? Serah ya? Rasa-rasa serah ya? Seger ya, enak ya. Itu udah kayak banget dengan Riovida yang banyak itu. Dicampur lagi, kadang-kadang kan yang saya fokus juga itu, karena namanya stroke itu juga saya maksimalkan dengan TFA juga sih Bu Winarni, karena syarat kan. Nah, kalau untuk masalah syarat itu TFA kan ngebantu banget tuh untuk menstabilkan syaraf gitu kan. Jadi itu kadang-kadang 5 gitu kan TFA-nya. Rasanya juga itu ngalahin yang lain tuh, yang kayak TFA lain gitu, ngalahin yang lain. Kita atur aja sih Bu Winarni, kita ini punya produk ini the best banget. Maksudnya kalau kita berpikir asik banget nih produk, kok enak gitu ya. Kok kita bisa mengatur gitu ya. Nah kalau misalnya produk lain, obat kan nggak bisa. Kalau memang dokter udah kasih gitu segitu aja kan, nggak bisa bermain kan. Terpaksa kita kasih gitu. Tapi kalau produk kita itu the best banget deh. Kalau misalnya pasien bilang begini, udah kasih aja begini. Kalau sudah begini, pokoknya ada saja caranya. Dan bahkan kalau misalnya kita menemukan ada pasien yang mohon maaf nih kemampuan untuk Riovida mungkin nggak ada nih Bu Winarni. Nah sementara dia nggak bisa nelen kapsul misalnya kan, atau dia nggak bisa misalnya kita bukain taruh di sendokin gitu kan, dicuap gitu kan, dia nggak bisa. Tapi kita bisa pakai air Bu Winarni, bisa pakai air, larutkan aja di dalam air gitu kan, supaya larut aja. Nah itu bisa ngebantu juga. Rasanya rada pahit-pahit terasa ya. Betul. Cuman ini loh, dia dengan Riovida pun dia keluar gitu. Jadi tapi saya pikir kalau tadi Mbak Ani bilang
meskipun dia keluar, tapi tetap badannya ternyata ada perbaikan. Mestinya sih nggak masalah meskipun keluar, tetap aja ada perbaikan gitu. Tapi ini Berarti karena ada yang lemes. nyangkut ya. Ya gitu loh. Jadi benar sih sebenarnya itu dicampur apapun kita minum, meskipun dia keluar, tetap ada perbaikan di tubuhnya gitu loh. Iya. Gitu kan? Kayak Bu Winarni. Ibu boleh kasih pendapat? Boleh, boleh silakan Bu Kartini. Bu Winarni, Makasih ya. Ya, Bu. Winarni. Iya, ini pengalaman pribadi saya ya. Kemarin tahun lalu itu saya kan sudah punya riwayat lambung yang kronis, bahkan saya udah sampai yang darah hitam tuh udah saya keluarkan, saya muntahkan. Nah, kemarin di tahun 2020 awal tahun lalu itu tahun 2020 itu saya kena lagi kena lagi karena itu kesalahan karena pola makan yang salah. Nah, jadi berdarah di lambungnya. Apapun yang saya makan keluar. Produk TF semua yang saya makan keluar. Nah, saya mikir apa sih yang bisa aman? Nah, saya buka kapsul TF Formula. TF Formula itu saya buka cangkangnya, kapsulnya. Nah, saya masukkan ke dalam gelas. 5 kapsul tuh dibukain satu-satu. Yang TF Formula aja, jangan campur lain-lain. Dikasih air yang suhu ruang, 1 sendok atau 2 sendok, diminumkan Ibu. Enak banget di lambung itu, nggak akan muntah dia. Kalau dibuat seperti itu, dia tidak akan muntah. Baru dia minumnya pelan-pelan, jangan langsung minum yang gelap gitu, jangan. Minum air putih, jangan yang hangat. Minum air putih yang suhu ruang aja, Bu. Pasti aman nanti di lambungnya, dan dia nggak akan muntah lagi. Nah, pelan-pelan setelah nanti dia rasa lambungnya aman, baru produk yang lain itu, produk TF yang lain pelan-pelan boleh ditambahi satu-satu. Jadi kalau saya kemarin terapinya, karena masukin T3 dulu ya. T3 dulu, Bu. Karena sudah parah kemarin itu. Nah, itu saya bikin 5 kapsul per 1 jam. 5 kapsul per 1 jam. Dan itu minumnya memang karena minum air putih aja itu masuknya itu seperti jarum yang masuk, Bu. Ya Allah. Enak, ya. Sakit banget, sakit. Sakit banget. Jadi saya minumnya itu TF Formula, saya buka 5 kapsul, saya cairkan, saya minum pelan, kan dia itu kalau 2 sendok paling sekali minumnya itu kan. Nah, itu aman, nggak sakit di lambung waktu masuk dia TF Formulanya. Nah, minum air pun jangan yang hangat, Bu, karena nggak boleh, karena lambung kan sudah luka. Nah, jadi minumnya air yang suhu ruang aja, bukan berarti biasa. Dingin. Air biasa gitu ya? Iya, itu aja, Bu. Jadi nanti setelah itu, kalau dia rasa lambungnya sudah nyaman, baru produk TF yang lain kita kasih pelan-pelan. Karena pengalaman ya, nggak tahu kalau yang lain, kalau saya pengalaman, memang kalau saya minum Revida, itu bisa naik lagi, keluar lagi yang saya minum produk yang lain. Kalau dicampur dia. Terbuang. Tapi ya. Itu saya ya, Bu, nggak tahu kalau yang lain. Karena beda-beda emang. Iya, karena saya udah terlalu sensitif mungkin lambungnya. Jadi saya pelan-pelan. Jadi kayak sekarang saya nggak berani minum Revida. Yang saya minum itu ini PBGS, karena saya nggak berani minum Revida. Iya, iya. Oke, Bu Kartini. Makasih Bu Kartini. Iya, sharingnya. Iya, Bu. Makasih Mbak Ani juga, Pak Jo. Ya. Ini dari Bu Yeti, kalau Revida dicampur TF3, TF plus jadi hitam, jadi ya nggak apa-apa ya? Iya Pak Jo. Pak Jo. Halo. Ya, Bu Yeti. Ya Pak Jo, itu pengalaman saya waktu kemarin suami saya sakit, itu kalau semua saya campur dengan Revida, akhirnya hitam. Saya takut, akhirnya saya berikan sendiri Revidanya. Iya benar itu, Bu. Setuju. Gimana itu kok jadi hitam gitu cairannya? Soalnya saya mungkin takut. TF plus kan ada herbal ya? Iya, TF plusnya 6. TF3-nya 3, iya. Revida 1 sloki, jadi hitam. Iya, sebenarnya enggak apa-apa ya. Saya takut, Pak Jo. Bisa jawab, Pak Jo? Ya, mungkin saya jawab. Halo, Pak Jo? Ya, Ya, saya bantu jawab ya, Pak Jo. Ya, siap. Jadi Ibu, kalau misalnya masalah warna itu sangat-sangat tidak apa.
dan sangat aman. Nah, sekarang kalau kita berpikir, TFA, TFLOS, Riovida meskipun jarak kita kasih masuk dalam tubuh kan dia tercampur. Rupanya apa kita nggak tahu kan? Nah, kalau Iya, masalah benar. warna, dia berupa apapun, tiga-tiga itu pun kalau kita masukkan tiga-tiganya juga dia berwarna apa di dalam kan? Itu logikanya gitu. kan? Iya, Nah, benar. Iya, jadi Bu Ani. kalau misalnya kita konsumsi TFA, TFLOS dijadikan jadi satu, dia warnanya mau gimana, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oh Sama gitu. aja istilahnya kan? Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Mbak Ani. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Wah, nggak terasa ini ya. Udah 1,5 jam. Ya, ya. Sekarang pertanyaannya sudah habis. Seru, seru. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak teman-teman Jo. Terima kasih Pak sudah Jo. hadir. Mau foto dulu sebelum Ada kita pertanyaan Pak Jo, ya, Riovida bisa selesaikan. Pak Jo? Ya, Dari Ovida. ya. Boleh, Bu, boleh. Boleh dikonsumsi sebelum sesudah itu boleh. Iya. Benar. Riovida-nya saya bawa stick. Ayo yang mau dibuka, kita foto dulu. Lagi pergi nih bawa Riovida stick. Wah, mantap Bu Yeti. Sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Pak Jo, terima kasih. Yang mau foto, Makasih juga Bu siapa Bu Ani? Semua Eda Terima kasih Kartini. Mbak Ani. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Terima kasih Retno semuanya. lagi. Halaman 1 ya. Terima kasih Pak Jo. 2. Halaman 2. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Makasih Bu Elvira ya. Terima Bu kasih. Berli. Thank you Ya. Bu Berli, Bu Kartini, Semua. Pak Rizka. Bu Elvira. Makasih Pak Jo, Bu Ani, makasih semuanya. Bu Ya. Dewi. Mbak Retno. Yeti. Halo Pak Yeti. Oke. Wah, Mbak Dewi gimana itu? Bu Yeti mau kemana Jadi jalan? mau kemana? Mau Iya jalan-jalan lagi katanya. jalan nih. Tapi Mbak Retno Riovida-nya lagi bertugas. Riovida-nya dibawa. Ya Mami. Sorry ya, Mami nggak buka kamera. Habis Ya, Mami. Siap. Mami belum pakai Terima kasih semuanya. Habis kuliah ya, Mami. Iya, habis kuliah jadi tadi dengarnya sambil tiduran capek. Pagi sudah tugas negara. Siap. Terima kasih Mami. Halo Papi. Terima kasih Pak Jo. Wah, Bu Eka baru di Palembang. Halo, udah sampai jumpa. Ya, siap. Terima kasih buat semua. Oke semuanya. Saya ingat ya. Ya, Oke. siap. Terima kasih semuanya. Bu Berliana, iya. Iya Bu Dewi semua. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Bu Ani.